Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 317. Guntur bergemuruh di kolam petir hitam pekat. Xiaoyan, Shoujin dan Raja Utara semuanya berdiri di arah yang berbeda saat mereka terus-menerus menyerap petir yang menakutkan di dalam kolam petir. Melahap Raja Utara relatif langsung dan keras. Kemanapun tubuhnya lewat, selusin atau lebih petir hitam pekat akan tersedot ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, suara guntur yang teredam dan intens dapat terdengar dari tubuh Raja Utara. Kedengarannya seperti auman binatang buas. Saat petir melahap, luka-luka di tubuh Raja Utara semuanya sembuh. Kulitnya yang hitam pekat dan padat memancarkan perasaan aneh yang tidak dapat dihancurkan. Kadang-kadang, petir hitam pekat akan menyambar melalui matanya yang acuh tak acuh. Di permukaan tubuh Raja Utara, petir hitam pekat akan berkedip tanpa henti. Mereka telah menjadi bagian dari kekuatannya yang tangguh dan tirani. Dibandingkan dengan Raja Utara, Shoujin bahkan lebih tirani. Atau mungkin, bisa dikatakan bahwa dia biadab. Di depan Shoujin, mereka yang awalnya kilatan petir yang mengerikan itu seperti seekor kucing besar yang telah melihat seekor harimau. Tidak peduli seberapa kuat dia biasanya. Di hadapan Shoujin, dia bahkan tidak dapat menggunakan sepersepuluh dari kekuatan biasanya. Pada saat ini, Shoujin telah berubah lagi. Dia telah berubah menjadi seekor naga emas sepanjang 30 meter. Cakar naga emasnya yang besar mencengkeram udara, dan sejumlah besar petir hitam terperangkap di telapak tangannya. Shoujin sama sekali tidak sopan. Dia tampaknya sepenuhnya memperlakukan petir itu sebagai makanan. Dia membuka mulutnya dan menelan petir itu dalam satu tegukan. Setelah dia selesai makan, dia bahkan secara simbolis bersendawa. Namun, setelah beberapa saat, ia mulai makan lagi. Dibandingkan dengan Raja Utara, kolam petir di langit adalah surga sejati bagi Shoujin. Saat ia terus melahap petir, kekuatan Shoujin meningkat pesat. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mulai menerobos menjadi kaisar setengah bela diri bintang 4. Kembali di klan Ginseng Loh, kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak kaisar setengah bela diri bintang 3. Setelah melalui banyak pertempuran dalam 1,5 bulan terakhir, kultivasi Xiaoyan hanya masalah waktu sebelum ia menerobos menjadi kaisar setengah bela diri bintang 4. Ketika Xiaoyan duduk bersila di ruang kosong dan menenangkan hatinya, metode Qi di dalam tubuhnya mulai beredar. Pusaran energi besar telah muncul di ruang kosong tempat ia berada. Munculnya pusaran energi segera menarik petir hitam pekat. Kekuatan hisap yang menakutkan meletus dengan liar. Itu seperti tornado yang tergantung terbalik. Kekuatan hisap liar terus merobek ruang kosong di sekitarnya. Banyak petir hitam pekat seperti ikan kecil yang telah ditarik ke dalam pusaran air saat mereka dengan cepat berkumpul menuju Xiaoyan. Dalam menghadapi begitu banyak petir, Xiaoyan tidak berani ceroboh. Dengan sebuah pikiran, api surgawi dalam pusaran di dalam tubuhnya segera menyebar, membungkus organ dalam, meridian, dan tulang Xiaoyan. Petir ini memiliki efek temper yang sangat hebat pada tubuh. Xiaoyan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak membuang api surgawi keluar dari tubuhnya. Namun, jika dia melakukannya, rasa sakit yang harus ditanggung Xiaoyan saat menyerap kekuatan petir akan semakin tak tertahankan. Mengenai hal ini, Xiaoyan tidak banyak berubah dalam hatinya. Dia mengerti bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang cukup kuat, dia harus membayar harga yang cukup tinggi. Meskipun proses penyerapan kekuatan petir selanjutnya mungkin sangat menyakitkan, itu jauh lebih baik daripada dikejar oleh orang lain. Paling tidak, dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan mati. Ayo, Kaisar setengah bela diri bintang 4. Aku datang. Dengan teriakan rendah di dalam hatinya, pusaran di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Kekuatan hisap yang menakutkan menjadi lebih ganas. Seperti binatang raksasa kuno, ia tanpa henti menarik petir hitam pekat lebih dekat dan lebih dekat sebelum ditelan oleh pusaran. Setelah petir berkumpul, mereka dengan kejam menghantam tubuh Xiaoyan. Kekuatan petir yang hitam pekat dan menakutkan langsung meledak. Seperti bom, energi mengamuk membombardir tubuh Xiaoyan. Rasa sakit langsung menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Rasa sakit yang datang dari tubuhnya benar-benar tak tertahankan bagi Xiaoyan. Namun, ia masih berhasil menahannya dengan kekuatan yang melampaui orang biasa. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Wajahnya terdistorsi, dan otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang. Saat petir diserap ke dalam tubuh Xiaoyan, tempat-tempat yang tersentuh petir tadi berubah menjadi merah tua, seolah-olah mereka terbakar api.
Bahkan pembuluh darah di bawah kulitnya tampak sangat terdistorsi dan menakutkan. Meskipun proses ini sangat menyakitkan, hasil yang diperoleh jelas sangat luar biasa. Setelah ditempa oleh petir, tubuh fisik Xiaoyan jelas menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, petir hitam pekat meledak saat bersentuhan dengan tubuh Xiaoyan. Kemudian, mereka secara paksa diserap ke dalam tubuh Xiaoyan. Menghadapi masuknya petir yang menakutkan secara tiba-tiba, hati Xiaoyan sangat tenang. Saat petir muncul, api surgawi yang telah menunggu mereka segera menerkam, seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Ia benar-benar menyelimuti petir. Saat tubuh fisiknya terus ditempa, api surgawi di dalam tubuhnya terus memurnikan petir. Aura Xiaoyan juga berangsur-angsur naik. Saat Xiaoyan memasuki pelatihan pengasingan di kedalaman kolam petir di langit, pertempuran di luar kolam petir telah berhenti. Pada saat ini, Guli dan Cilin sedang duduk di kolam petir yang dipenuhi dengan petir perak terang. Mereka tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Kekhawatiran yang mendalam terungkap di wajah tua mereka saat mereka merasa sangat cemas di hati mereka. Pada saat ini, sudah lebih dari 2 bulan sejak pertempuran di mana Muhan mengejar Xiaoyan. Guli dan Cilin masih dapat mengingat dengan jelas ekspresi yang sangat muram di wajah tua Muhan ketika dia kembali dari mengejar Xiaoyan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia tidak berhasil mengejar Xiaoyan. Awalnya, Guli dan Cilin merasa agak beruntung untuk Xiaoyan. Bagaimanapun, ia mampu lolos dari kejaran seorang kaisar setengah bela diri bintang 9. Bahkan jika ia dikalahkan, hasil pertempuran seperti itu akan tetap gemilang. Tentu saja, hal yang paling mereka khawatirkan adalah Xiaoyan masih hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi santai di wajah Guli dan Cilin berangsur-angsur menghilang. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah mencari jejak Xiaoyan di seluruh kolam petir. Namun, dari awal hingga akhir, mereka tidak menemukan sedikit pun jejaknya. Bahkan, mereka tidak merasakan auranya. Ini membuat mereka merasa bahwa Xiaoyan telah meninggalkan kolam petir. Namun, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa kolam petir bukanlah tempat di mana seseorang dapat datang dan pergi sesuka hati. Kolam petir akan terbuka setelah 100 tahun. Ketika kaisar setengah bela diri seperti mereka masuk, kolam petir akan otomatis tertutup. Kali berikutnya akan terbuka adalah setengah tahun kemudian. Sebelum itu, sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk meninggalkan tempat ini sebelum itu. Kecuali, orang itu mampu mengabaikan perlindungan pilar petir di luar. Mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan akan mampu menahan pilar petir itu. Bagaimanapun, hanya satu Muhan saja sudah cukup untuk membuatnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, pilar petir itu dapat dengan mudah membunuh Muhan. Karena tidak ada alasan seperti itu, satu-satunya penjelasan yang dapat menjelaskan mengapa mereka tidak dapat menemukan Xiaoyan adalah kematian. Bab ke-318. Menurutmu di mana Yan Xiao ini? Guli duduk bersila di ruang kosong di dalam kolam petir. Wajah tuanya yang keriput memperlihatkan kekhawatiran yang mendalam saat ini. Beberapa saat kemudian, Guli perlahan mengangkat sepasang mata tuanya yang keruh, yang juga dipenuhi kekhawatiran. Nada suaranya agak rendah saat dia berbicara kepada Cilin, yang juga duduk bersila di ruang kosong di sampingnya. Ekspresi wajah tua Cilin menjadi sedikit lebih muram saat dia mendengar kata-kata Guli. Selama 2 bulan ini, mereka telah berlarian di seluruh kolam petir di ruang kosong. Mereka telah mencari di semua tempat yang dapat mereka pikirkan. Sayangnya, 2 bulan ini sebenarnya telah menghancurkan semua harapan di hati mereka. Xiaoyan tampaknya tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka akhirnya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sampai saat ini, hati mereka berdua berangsur-angsur menjadi suram. Apakah kamu masih berpikir bahwa Yan Xiao masih hidup sampai sekarang? Wajah Cilin serius. Ekspresinya tampak agak suram. Beberapa kekejaman samar-samar berkumpul jauh di dalam mata tuanya yang keruh. Jika Xiaoyan mati, dia akan melampiaskan semua amarahnya pada Muhan. Pada saat ini, dia tidak meragukan bahwa Xiaoyan telah mati di tangan Muhan dalam pertempuran itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan Yan Xiao? Kerutan di dahi Guli menjadi lebih bengkok ketika dia mendengar kata-kata Cilin yang agak serius. Ekspresi di wajahnya juga menjadi semakin suram. Namun, ada pikiran yang tidak diketahui yang ada di hatinya tanpa dia sadari. Dia tidak mengira bahwa tidak dapat menemukan Xiaoyan berarti dia sudah mati. Mungkin dia saat ini sedang berlatih di tempat yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Lagi pula, selama pertarungan dengan Muhan hari itu, Xiaoyan juga telah menggunakan teknik rahasia aneh yang menyebabkan tubuh dan seluruh auranya langsung menghilang.
Bahkan teknik Do yang menakutkan seperti segel penekan jiwa tidak dapat menyentuhnya. Mungkin, mereka juga pernah berpapasan dengan Xiaoyan. Hanya saja yang terakhir itu tenggelam dalam pelatihan dan tidak menampakkan dirinya. Mungkin kita terlalu banyak berpikir. Terlebih lagi, ketika Muhan kembali hari itu, ekspresinya tidak bagus. Jika kita berhasil menyusul Yan Xiao, dia seharusnya senang. Namun, ekspresi itu sepertinya tidak seperti itu. Bagaimana jika dia berakting untuk kita lihat? Apa yang harus kita katakan? Ekspresi Cilin masih muram. Kata-kata Guli tidak membuat hatinya merasa lebih baik. Tidak ada cara lain. Mari kita bicarakan itu setelah kita pergi. Bagaimanapun, begitu waktunya habis, semua orang harus meninggalkan kolam petir. Kalau tidak seorang pun akan bisa pergi. Jika Yan Xiao masih hidup, dia pasti akan pergi. Bagaimana kalau dia tidak hidup? Cilin bertanya dengan suara yang dalam. Kalau tidak, maka sudah waktunya untuk pergantian dinasti di kota kuno yang buas ini. Nada bicara Guli tenang. Tetapi ekspresi di matanya yang tua dan keruh setajam pedang. Waktu setengah tahun bagaikan air yang mengalir. Air itu mengalir deras saat semua orang di kolam petir berlatih dengan gila-gilaan. Sampai suatu saat, terowongan yang mengarah ke kolam petir itu sekali lagi terbuka. Pilar petir tebal berdiri di kolam petir seperti pilar yang menopang langit. Banyak petir tebal terus berputar di dalam terowongan. Suara gemuruh guntur seperti perintah untuk mengusir tamu, itu memekakkan telinga. Pada saat ini, semua orang di kolam petir tahu bahwa waktunya sudah habis. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah semua orang meninggalkan kolam petir satu demi satu, semua orang terkejut mengetahui bahwa kelompok Muhan dan Guli yang selalu berselisih satu sama lain sebenarnya diam-diam menjadi diam ketika mereka meninggalkan kolam petir. Tidak ada yang peduli tentang yang lain. Hanya ketika mereka keluar dari lorong kolam petir, semua orang menyadari bahwa Modi, majikannya, tidak terlihat dimanapun. Bahkan Yan Bing, yang telah membuat terobosan, hanya bisa berdiri di samping Muhan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Namun, ketakutan yang mendalam dapat terlihat di matanya yang sedingin es. Tidak perlu menyebutkan monster Tuahu yang telah mengkhianati mereka di depan semua orang. Namun, tidak ada yang melihatnya. Kemungkinan besar dia keluar lebih awal dari yang lain dan sudah pergi. Di hadapan dengan Muhan dan Yan Bing, yang baru saja membuat terobosan. Bahkan seseorang yang seberani monster Tuahu hanya bisa menghindari mereka untuk sementara. Pada saat yang sama, semua orang juga menyadari bahwa Xiaoyan, yang awalnya adalah pemimpin kelompok Guli, tidak terlihat dimanapun. Hanya Guli dan Cilin yang tersisa. Selain itu, dari ekspresi muram mereka, sepertinya mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dari memasuki kolam petir. Karena Xiaoyan tidak ada di sekitar, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Muhan. Mereka ingat bahwa orang yang mengejar Xiaoyan dalam pertempuran besar itu adalah Muhan sendiri. Namun, melihat ekspresinya saat ini, itu acuh tak acuh. Tidak seorang pun dapat mengatakan apa yang sedang terjadi. Namun, hati setiap orang dipenuhi dengan segudang pikiran. Ekspresi Muhan jauh lebih baik dibandingkan dengan Guli dan Cilin. Xiaoyan mungkin benar-benar mati di tangannya. Setelah Guli dan yang lainnya pergi, berita kematian Xiaoyan dengan cepat menyebar ke seluruh kota liar kuno seperti burung yang telah menumbuhkan sayap. Ekspresi setiap orang yang mendengarnya langsung berubah. Mereka tidak menyangka bahwa si jenius, yang telah mengejutkan semua orang di kota liar kuno, pada akhirnya akan mati di tangan Muhan. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Setelah berita itu menyebar, teriakan marah dan tidak percaya tiba-tiba terdengar dari suku spirit ginseng yang damai. Apa? Yan Xiao sudah mati? Begitu dia mendengar kata-kata Luo Jin, Luo tua, yang awalnya duduk santai di sisi meja batu, tiba-tiba berdiri. Auranya yang sangat menakutkan menyapu meja dengan kemarahan yang tak terkendali. Meja batu dan kursi di samping langsung hancur menjadi bubuk batu. Tanah di bawah kakinya juga dengan cepat terguncang, membentuk banyak retakan besar yang menyerupai jaring laba-laba. Ekspresi Luo tua tidak menentu. Hatinya sangat terkejut. Dia tidak berani mempercayai kata-kata yang keluar dari mulut Luo Jin. Luo Jin menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dia sudah bertemu Guli dan Cilin. Dia tidak berpikir bahwa Guli dan Cilin akan meninggalkan Xiaoyan. Melihat ekspresi mereka, selain kata-kata dari kerumunan di sekitarnya, kali ini, Xiaoyan kemungkinan sudah siapa yang melakukan ini. Teriakan rendah dan dalam yang seperti kemarahan naga tersembunyi tiba-tiba dipancarkan. Luo Jin merasakan seluruh ruang spirit ginseng sedikit bergetar saat ini. Bahkan Qingmu, yang sedang dalam pelatihan tertutup, terbangun dengan paksa. Muhan,
Luo Jin mengatupkan giginya dan mengatakan nama yang menyebabkan hatinya hampir meledak karena amarah. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan amarah yang mengamuk yang sulit dipadamkan. Han, apakah bocah yang sok suci itu? Orang tua ini melihat bahwa tidak mudah baginya untuk berlatih. Jadi aku tidak peduli padanya. Itulah sebabnya dia begitu berani. Dia bahkan berani membunuh orang yang ingin dilindungi orang tua ini. Ekspresi Old Luo sangat suram. Setiap kata yang dia katakan menyebabkan seluruh ruang bergetar. Angin dan awan bergejolak di langit. Langit juga berubah sesuai dengan suasana hati Luo. Bahkan surga harus mematuhi kekuatan yang kuat. Dibunuh? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, suara serius Qingmu terdengar samar. Baru saat itulah ekspresi Luo Weo sedikit tenang. Yan Xiao, sesuatu terjadi. Luo Jin membuka mulutnya sekali lagi dan berkata. Qingmu mengangkat alisnya sedikit. Ekspresinya aneh saat dia melihat dua orang di depannya. Dia bergumam dalam hatinya. Sesuatu terjadi pada Yan Xiao. Apakah dia tidak cukup membuat masalah di kota kuno yang liar? Bukankah sangat normal baginya untuk membuat masalah lagi? Namun, ketika dia melihat ekspresi muram di wajah Luoyao, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dengan nada yang sedikit aneh, dia membuka mulutnya dan berkata, "Mengapa? Mungkinkah Yan Xiao memprovokasi seseorang seperti Heimu lagi?" Namun, segera setelah itu, Qingmu menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan nada ragu. Seharusnya tidak demikian, bahkan jika dia bertemu seseorang dengan level seperti itu. Dengan keberadaan seperti itu, bagaimana mungkin Yan Xiao takut padanya? Mendengar kata-kata Qingmu yang tampaknya tidak masuk akal, Luo Jin dan Luo Eo agak ragu. Luo Jin memiliki ekspresi pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi pahit, dia berkata, "Tetua Qingmu, Yan Xiao, dia sudah mati." Tepat saat dia selesai berbicara, ekspresi di mata Qingmu tiba-tiba membeku. Ekspresinya tidak bisa tidak sedikit terkejut sejenak. Setelah itu, nadanya dipenuhi dengan keraguan yang mendalam saat dia berseru, "Dia mati. Bagaimana mungkin?" Han secara pribadi menyerangnya. Tidak mungkin baginya untuk memiliki kesempatan. Nada suara Luo Jin rendah saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Oh, Han, bocah kaisar setengah bintang 9 itu." Alis Qingmu sedikit terangkat saat dia bertanya. Melihat bahwa Qingmu tampaknya tidak peduli, Luo Jin tidak bisa menahan perasaan tidak puas di hatinya. Namun, dia masih mengerutkan kening dan berkata, "Itu benar. Itu dia." Meskipun Han hanya karakter kecil yang tidak penting bagi kalian, kekuatannya pasti cukup untuk mengalahkan Yan Xiao. Qingmu mendengar jejak kebencian dalam kata-kata Luo Jin dan segera mengerti di dalam hatinya. Dia tertawa beberapa kali. Baru saat itulah Qingmu melihat Luo Heo yang mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Kemudian, dia melihat Luo Jin, berhenti sejenak, dan tertawa. "Haha, bocah Luo Jin, kata-katamu memang benar. Bagi kita, Han memang seperti semut. Jika seorang kaisar setengah bintang 3 biasa berdiri di depannya, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melawannya. Namun, hihi, baik kamu maupun aku jelas menyadari bahwa lawan Han kali ini adalah Yan Xiao. Dia bukan seseorang yang dapat dinilai dengan akal sehat." Ekspresi Luo Jin sedikit membeku saat dia melihat Luo Eo. Namun, dia menemukan bahwa yang terakhir juga menatap Qingmu dengan ekspresi curiga. Luo Jin tidak bisa menahan rasa heran di dalam hatinya. Qingmu tampaknya mengetahui beberapa rahasia Xiaoyan. Selain itu, dari penampilannya yang percaya diri, ada kemungkinan 80% bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Hal ini menyebabkan Luo Jin menghela napas lega di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa bingung. Sebenarnya rahasia apa yang dimiliki Xiaoyan yang sebenarnya dapat menyebabkan Qingmu yang berbagi segalanya dengan Luo Heo untuk menyembunyikannya? Apa sebenarnya yang terjadi dalam masalah ini? Bab 319. Setelah perjalanan ke kolam petir kosong berakhir, sebagian besar orang yang telah meninggalkan kolam petir kosong telah berhasil membuat terobosan dalam kekuatan mereka. Banyak dari kaisar setengah beladiri bintang 7 puncak yang telah memasuki kolam petir kosong telah berhasil mencapai level kaisar setengah beladiri bintang 8. Bahkan ada beberapa orang dengan bakat yang lumayan yang berhasil menerobos ke level kaisar setengah beladiri bintang 8. Dengan kecepatan yang sangat mencengangkan dengan mengandalkan kekuatan level kaisar setengah beladiri bintang 7 akhir mereka. Tentu saja, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Adapun sebagian yang tersisa, bahkan jika mereka tidak berhasil, setelah ditempa oleh energi petir di kolam petir kekosongan, hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil.
Perjalanan ke kolam petir kekosongan dapat dikatakan sangat membuahkan hasil. Tidak heran akan ada begitu banyak kaisar setengah bela diri berkumpul di kota kuno yang liar desolation setiap kali kolam petir kekosongan dibuka. Godaan untuk bisa meningkatkan kekuatan setengah kaisar bela diri dengan cepat sama sekali tidak kecil. Ketika perjalanan ke kolam petir kosong berakhir, Serikat Alkemis, Union Pavilion, dan bahkan Beimu Manor, 3 raksasa dari kota kuno yang biadab dan hancur, semuanya berada dalam suasana yang sangat aneh. Tidak perlu menyebutkan tentang persekutuan alkemis. Ketika berita kematian Xiaoyan menyebar, seluruh persekutuan alkemis menjadi sunyi. Tidak seorang pun berani percaya bahwa Yan Xiao, yang begitu perkasa setengah tahun yang lalu dan tidak seorang pun dapat menekannya di kota kuno yang liar, yang merupakan kepala alkemis dari persekutuan alkemis, anggota generasi muda yang paling memukau dalam 200 tahun terakhir. Seorang alkemis peringkat 2 yang mampu meramu pelet lengkap kelas kaisar saat dia bergerak, benar-benar akan mati begitu saja. Ketika berita dari luar memberitahu mereka bahwa salah satu dari 2 tiran kota kuno liar yang biadab, Muhan, telah secara pribadi membunuh Xiaoyan, bola amarah segera muncul di hati para alkemis persekutuan alkemis. Tidak peduli apapun, Muhan adalah seorang senior dan seorang kaisar bela diri setengah bintang 9, salah satu dari 2 tiran kota kuno liar yang biadab. Namun, dia benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menggertak yang lemah untuk membunuh seorang kaisar bela diri setengah bintang 3. Ini benar-benar pengganggu, meskipun alasannya adalah karena Xiaoyan telah membunuh murid kesayangan Muhan, Wu Mohui. Siapapun akan dapat menebak bahwa Wu Mohui telah mati di tangan Xiaoyan karena campur tangan Modi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Xiaoyan dan Wu Mohui, 2 orang yang sama sekali tidak berhubungan, saling dendam? Selain itu, lupakan Wu Mohui. Mengingat karakter Xiaoyan, mengapa dia membunuh seseorang yang tidak memiliki hubungan dengannya tanpa alasan? Bahkan jika ada beberapa konflik kecil di antara mereka berdua, mengingat status Xiaoyan saat ini, dia tidak akan peduli dengan bocah kelas Doseng itu. Membunuhnya bahkan lebih mustahil. Oleh karena itu, kematian Xiaoyan telah menyebabkan Muhan menjadi sasaran kritik publik. Pada saat yang sama, yang terakhir tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mampu membangun posisi seperti itu di hati semua orang di kota kuno yang liar hanya dalam beberapa bulan setelah tiba di kota kuno yang liar. Namun, sebelum masalah ini dapat diselesaikan, berita mengejutkan lainnya dengan cepat menyebar. Meskipun Muhan mengandalkan kekuatannya yang besar untuk menyerang Xiaoyan di kolam petir, yang terakhir juga telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengejutkan. Dengan mengandalkan berbagai taktik tangguh yang telah dikuasainya, Yan Xiao tidak hanya mampu bersaing dengan Muhan dengan cara yang berbahaya, tetapi dia juga mengandalkan keterampilan Do yang menakutkan yang telah dikuasainya untuk membuat Muhan menderita berkali-kali. Dia bahkan hampir melukai yang terakhir dengan serius. Jika hasil pertempuran seperti itu disebarkan oleh seorang ahli dengan level yang sama, itu tentu saja akan ditertawakan oleh orang lain. Namun, jika itu adalah Xiaoyan, itu akan sekali lagi menyebabkan keributan besar di kota kuno yang liar. Kekuatan Muhan adalah sesuatu yang diakui semua orang di kota kuno yang liar. Sebagai ban di bintang 9, kekuatan yang dimilikinya cukup untuk membuat semua orang merasa terkejut. Namun, justru ahli yang tak tertandingi di kota kuno yang liar, inilah yang telah menderita kekalahan demi kekalahan di tangan kaisar setengah bela diri bintang 3. Dan dia bahkan dipaksa untuk menggunakan keterampilan Do khasnya. Prestasi pertempuran seperti itu dapat dianggap legendaris. Bahkan hingga sekarang, semua orang percaya bahwa Xiaoyan telah meninggal. Namun, meskipun demikian, hal itu tidak memengaruhi hasil pertempuran legendarisnya di hati semua orang di kota kuno yang liar. Sudah beberapa bulan sejak kolam petir di alam kosong itu ditutup. Namun, orang masih bisa mendengar nama Yan Xiao di seluruh tempat di kota liar kuno yang terpencil. Berbagai prestasi pertempuran Xiaoyan juga telah tersebar di kota liar kuno yang terpencil untuk waktu yang lama. Namun, ketika semua orang di persekutuan alkemis dan kota kuno yang liar percaya bahwa Xiaoyan telah meninggal, Pavilion Union menjadi sangat sunyi. Tampaknya mereka tidak berniat melakukan apapun terhadap kematian Xiaoyan. Pada saat ini, semua orang di kota liar kuno tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka semua tahu bahwa Tetua Xuan dari Pavilion Union memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Xiaoyan, Tetua Xuan tidak melakukan apapun. Hal ini pasti menyebabkan semua orang di kota liar kuno merasa kecewa terhadap Tetua Xuan. Mereka semua percaya bahwa Tetua Xuan takut pada Muhan dan tidak berani bertindak gegabah. Mengenai hal ini, Tetua Xuan merasa getir di dalam hatinya. Namun, pada akhirnya,
Dia hanya bisa menderita dalam diam. Dia hanya bisa menderita dalam diam. Muhan adalah penyebab kematian Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Bagaimana mungkin Tetua Xuan tidak ingin membunuh Muhan dan membalas dendam pada Xiaoyan? Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Meskipun Tetua Xuan ingin membunuh Muhan, sebelum dia bergerak, Luo Jin, yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan dan sangat memuji Xiaoyan, tiba-tiba menghentikannya. Hal ini menyebabkan Penatua Xuan merasa sangat bingung. Pada saat yang sama, hal itu juga membuatnya merasa agak tidak puas. Namun, ketika Luo Jin memberitahu Penatua Xuan tentang penilaian Qingmu, Penatua Xuan akhirnya yakin dan tidak bertindak gegabah. Meskipun dunia luar mengatakan bahwa Xiaoyan telah meninggal, Penatua Xuan masih memiliki sedikit keraguan di hatinya. Bagaimanapun, Xiaoyan bukanlah orang biasa. Meskipun musuhnya adalah Kaisar setengah bintang 9, kekuatan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan dengan standar biasa. Pavilion Yunyin. Di lantai 6 pavilion, Luo Jin berdiri di depan jendela dan menatap cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia menghadap ke arah pegunungan abu-abu. Orang itu masih belum keluar. Sudah setahun sejak dia memasuki kolam petir kekosongan. Menurut akal sehat, dia seharusnya sudah membuat terobosan sejak lama. Namun, dia masih belum keluar. Dari kelihatannya, terobosannya kali ini tidak kecil. Mata cerah Luo Jin sedikit menyipit. Di dalam pupilnya yang hitam pekat, cahaya kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya berkedip. Tangannya yang cantik, yang cukup untuk membuat wanita iri, perlahan mengipasi kipas giok di tangannya. Tuan muda, tiba-tiba, suara tua yang familiar terdengar pelan dari pavilion. Sosok Tetua Xuan perlahan muncul di belakang Luo Jin. Sepertinya Anda telah menyelidiki dengan saksama. Sudut mulut Luo Jin perlahan melengkung menjadi senyuman saat dia berbicara dengan nada tenang. Penatua Xuan mengangguk dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Tuan muda, menurut informasi yang kami terima, operasi sekte kuil hantu 1,5 tahun yang lalu tidak berhasil. Tidak seorang pun yang meninggalkan aula gelap kembali ke aula gelap. Oh, tidak kembali. Mengapa? Orang-orang itu selalu teliti dalam pekerjaan mereka. Selama mereka berangkat, mereka pasti tidak akan gagal. Tepatnya siapa yang bisa membuat mereka menderita? Mendengar kata-kata Penatua Xuan, Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan merasa agak terkejut di dalam hatinya. Informasi yang tepat masih belum jelas. Namun, beberapa pengintai melaporkan bahwa lebih dari setahun yang lalu, mereka tampaknya telah melihat orang-orang itu dari aula gelap di kota Yanluo, yang relatif dekat dengan kota liar kuno. Alis Luo Jin sedikit terangkat. Orang-orang itu berani muncul di wilayahnya. Mereka cukup berani. Namun, kota Yanluo tampaknya hanya kota kecil. Hanya satu orang yang muncul. Menurut deskripsi kasar kekuatannya, dia harus menjadi kaisar setengah bela diri bintang 8. Dengan kekuatan seperti itu, dia setidaknya akan menjadi master aula ketiga di aula cabang. Selain dia, ada orang lain. Dia juga seorang kaisar setengah bela diri. Namun, dia bukan dari aula kegelapan. Tidak pernah terbayangkan bahwa orang seperti itu benar-benar ada tepat di bawah hidungku. Betapa lalainya aku. Alis Luo Jin sedikit terangkat saat dia terkekeh pelan. Dia tidak mengambil masalah ini ke dalam hati. Sebaliknya, dia bertanya, Master Aula ketiga itu pergi mencari orang itu. Mendengar ini, Penatua Xuan akhirnya mengerutkan kening dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Butuh waktu lama sebelum dia membuka mulutnya untuk berbicara lagi di bawah tatapan aneh Luo Jin. Dia tidak mencari setengah kaisar itu. Dia mencari yang lain. Itu adalah setengah kaisar yang sangat muda. Aku tidak tahu seperti apa penampilannya. Tetapi dia mengenakan jubah hitam dan memegang api yang indah di tangannya. Sebelum suaranya terdengar, ekspresi Luo Jin tiba-tiba membeku. Di belakangnya, Elder Xuan juga terdiam. Bersambung ke bab selanjutnya.